Seri 9 Pedang Kayu Harum, Pendekar Mata Keranjang, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 77. Rasanya aneh sekali melihat seorang laki-laki yang usianya sudah hampir separuh baya, lebih dari 40 tahun itu, menangis dengan air mata bercucuran sambil berlutut. Apalagi kalau orang mengenal siapa dia. Dia seorang laki-laki gagah perkasa, bukan saja seorang pendekar sakti yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi, bahkan lebih dari itu, dia seorang ketua perkumpulan orang gagah yang sangat terkenal. Dia adalah Chia Huisong, ketua Qin Ling Pai, seorang pendekar besar yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi pada waktu itu dia seperti seorang anak kecil, menangis mengguguk bercucuran air mata di depan kakek dan nenek itu. Manusia memang lemah, karena itu sikap orang gagah ini sama sekali tidak aneh. Ilmu kepandaian tinggi tak akan membebaskan manusia dari kelemahannya itu, perasaan iba diri yang sangat besar, keakuan yang menebal. Hanya kesadaran serta pengertian saja menjadi langkah pertama ke arah kebebasan. Ada orang yang berusaha menyembunyikan kelemahan ini melalui kekejaman, melalui kekerasan, namun tetap saja hal itu membuktikan akan kelemahannya. Duka menjadi makanan setiap manusia bila mana dia belum mampu membebaskan diri dari belenggu keakuannya. Kakek dan nenek itu menghela napas panjang ketika melihat menantu mereka berlutut di hadapan mereka sambil menangis dan minta ampun itu. Mereka hanya mengamati dan mendengarkan dengan sikap tenang. Kakek itu adalah Cheng Tianxin si pendekar sadis, majikan Pulau Teratai Merah. Kakek yang kini berusia 65 tahun ini masih nampak gagah perkasa dan sikapnya tenang dan matang. Adapun nenek itu bernama Toan Kim Hong, usianya sama dengan suaminya, dan dulu ketika masih gadis pernah menjadi seorang datuk sesat yang berjuluk Lam Sin, Malaikat Selatan. Juga nenek ini masih nampak muda dan jelas masih terlihat bekas kecantikannya, sikapnya tenang seperti suaminya. Harap ayah dan ibu mertua sudi memaafkan saya yang sudah berani lancang datang menghadap. Sebenarnya sudah sangat lama saya menahan hati yang ingin sekali datang berkunjung. Akan tetapi terus terang saja saya tidak berani datang karena saya merasa sudah melakukan kesalahan terhadap putri ayah dan ibu. Setelah anak Kui Hong datang berkunjung ke Qin Ling Pai, baru saya memaksakan diri untuk menghadap dan mengakui semua kesalahan yang telah saya lakukan terhadap istri saya, Cheng Sui Chin. Suami istri yang usianya sudah 60 tahun lebih itu tidak menjawab, melainkan bertukar pandang, lalu mereka menoleh kepada putri mereka. Sui Chin, wanita yang kini berusia hampir 40 tahun itu duduk sambil menundukkan mukanya yang menjadi merah dan ketika dia mengangkat mukanya memandang ke arah suaminya yang berlutut, kedua matanya menjadi basah, akan tetapi dia diam saja dan masih nampak kemarahan membayang pada sinar matanya. Huisong, kami orang tua tak ingin mencampuri urusan kalian suami istri. Sungguh pun kami merasa ikut berduka dan prihatin sekali ketika anak kami pulang. Sekarang engkau telah datang setelah istrimu pulang selama 3 tahun lebih. Nah, sebaiknya kalau kalian berdua membicarakan sendiri urusan itu dan kami sebagai orang tua hanya ingin melihat kalian dapat akur kembali sebagai suami istri. Sui Chin, ini suamimu telah datang, sudah sepatutnya jika engkau menyambutnya dan segala urusan dapat kalian bicarakan dengan sebaiknya. Ajaklah suamimu masuk dan kalian bicaralah di dalam sana, kata Cheng Tianxin dengan suara halus. Ayahmu benar, Sui Chin, kata nenek itu. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi dengan cara musyawarah, dan tidak ada kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Ajaklah suamimu ini berunding, kemudian atur sebaiknya bagaimana untuk menyelesaikan urusan di antara kalian itu. Ayah dan ibu, aku ingin bicara dengan dia di sini saja, agar dapat disaksikan oleh ayah dan ibu, kata Sui Chin dan nada suaranya keras, membayangkan keadaan hati yang sakit. Kemudian dia menghadapi Huisong, memandang dengan sinar mata tajam penuh selidik dan terdengar dia berkata, selama 3 tahun aku sudah menjauhkan diri, dan sekarang tiba-tiba engkau datang menyusulku ke sini dengan maksud apakah? Perih rasa hati Huisong melihat dan mendengar sikap serta ucapan istrinya itu. Namun dia tidak menjadi marah. Tidak, dia tidak dapat marah terhadap istrinya yang dicintanya itu, melainkan merasa kasihan. Dia merasa bahwa dia sudah berdosa kepada istrinya, walaupun perbuatannya itu dilakukannya dengan terpaksa sekali. Dan kini, setelah dia melihat sendiri penyesalan ayahnya karena keputusan ayahnya yang mengakibatkan terpisahnya dia dan istrinya. Sejak kedatangan Kui Hong ke Qin Ling Pai, ia sengaja datang untuk meminta maaf dan ingin mengajak istrinya kembali. Akan tetapi sikap istrinya membuat dia merasa gelisah dan ragu. Jangan-jangan istrinya tak dapat memaafkannya sehingga ajakannya untuk rujuk kembali bahkan akan membuat istrinya menjadi semakin marah. Betapapun juga, dia harus mencobanya. Setelah menghela napas panjang seperti hendak mengumpulkan kekuatan, Huisong lalu berkata, Chin Mai, seperti telah kukatakan kepada ayah dan ibu mertua tadi, aku merasa bersalah kepadamu,
dan karena perasaan bersalah itulah maka selama ini aku tak berani datang berkunjung ke sini. Baru setelah anak kita datang ke Chinlingpai dan menegur aku beserta ayahku, aku memberanikan diri untuk datang ke sini. Maksudku tiada lain hanya hendak meminta maaf kepadamu, dan mohon kepadamu supaya engkau suka kembali ke Chinlingsan. Dan hidup serumah dengan istrimu yang baru, yang jauh lebih muda dan cantik dariku, lantas setiap hari makan hati melihat engkau bermesraan dengan istri barumu itu? Tidak, tidak sudi aku, Chinmai, tentu engkau pun dapat merasakan bahwa aku selamanya cinta kepadamu. Dan kalau aku sampai menikah lagi, hal itu kulakukan karena terpaksa untuk berbakti kepada ayahku yang menginginkan seorang cucu laki-laki untuk penyambung keturunan keluarga Chia. Aku menikah lagi bukan untuk mengumbar nafsuku. Chinmai, engkau tentu tahu akan hal ini. Namun bagaimanapun juga aku telah merasa bersalah kepadamu, telah menyakiti hatimu, harap engkau suka bersikap bijaksana dan suka memaafkan aku. Kerut di antara sepasang alis Suicin tidak lenyap, bahkan kini pandang matanya kepada suaminya menjadi makin tajam penuh selidik. Engkau hanya mau enaknya saja. Apakah kalau sudah minta maaf begini lalu keadaannya menjadi baik kembali? Sekarang, apa kehendakmu selanjutnya? Hui Song maklum akan kemarahan di hati istrinya dan dia tidak menyalahkan istrinya. Tidak, istrinya sama sekali tidak bersalah. Sudah wajarlah kalau istrinya merasa panas hatinya dan marah, sakit hati karena dia menikah lagi, memperistri seorang wanita muda sehingga tentu saja istrinya merasa dibanding-bandingkan, merasa diremehkan dan tak dibutuhkan lagi. Dia dapat memaklumi betapa nyerinya perasaan ini bagi seorang wanita. Oleh karena itu dia pun tidak merasa tersinggung walaupun istrinya bersikap keras dan menggunakan kata-kata ketus. Selanjutnya terserah padamu, Chinmai. Sudah kukatakan bahwa aku telah berbuat salah kepadamu. Bagaikan seorang pesakitan aku sudah mengakui kesalahanku, dan aku siap menerima hukumannya. Aku hanya mohon supaya engkau suka mengampuniku dan suka kembali ke rumah kita di Chinlingsan. Aku tak sudi selama wanita itu masih berada di sana. Dengarlah, aku mau kembali hidup di sampingmu, sebagai ibu anak kita dan sebagai istrimu yang setia, hanya dengan satu syarat. Apakah syarat itu, Chinmai? Syaratnya, wanita itu harus kau bunuh. Seketika wajah Hui Song menjadi pucat dan matanya terbelalak, maka melihat ini hati Suicin menjadi semakin panas. Engkau terlampau cinta kepadanya, tentu tidak akan mau kehilangan wanita itu. Kalau begitu engkau lebih berat kepadanya, engkau lebih cinta kepadanya daripada kepadaku. Dan kini sepasang mata Suicin menjadi basah, namun dengan sikap gagah dia menahan tangisnya. Bukan begitu, Chinmai, engkau tentu tahu bahwa engkaulah yang kucinta, sejak dahulu, sekarang dan sampai hayat meninggalkan badan. Akan tetapi, untuk membunuh Siok Binio, bagaimana hal itu mungkin? Bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung putraku, Siaku ibu. Terserah, tinggal kau pilih saja, kata Suicin, suaranya serak oleh tangis yang ditahan-tahannya. Dia atau aku? Kalau engkau memilih dia, jangan engkau harap aku akan sudi hidup bersamamu sebagai istrimu dan jangan engkau berani mencariku lagi karena bila hal itu kau lakukan maka aku akan menganggap itu sebagai penghinaan. Sebaiknya, jika engkau memilih aku, engkau harus membunuhnya, membunuh wanita pelacur itu. Suicin, jangan engkau memaki orang tanpa alasan. Tiba-tiba saja Toan Kim Hong atau Nyonya Cheng Tianxin menegur putrinya. Semenjak tadi dia bersama suaminya hanya mendengarkan saja, tidak mencampuri urusan putri mereka, hanya menjadi saksi saja. Akan tetapi dia merasa tidak setuju dan langsung menegur putrinya setelah mendengar putrinya memaki istri muda Hui Song sebagai pelacur. Tentu saja ada alasannya. Ibu, bantah Suicin, semua wanita yang merebut suamiku adalah pelacur. Lalu dia menoleh kepada suaminya lagi. Nah, sekarang engkau boleh pilih dan mengambil keputusan sekarang juga. Secara diam-diam pendekar sadis Cheng Tianxin juga ikut menyesalkan sikap putrinya yang dianggapnya terlampau keras itu, akan tetapi dia diam saja dan hanya memandang kepada Hui Song. Ketua Chinlingpai ini merasa terpukul sekali. Tak diduganya sama sekali bahwa istrinya akan bersikap sekaku dan sekeras itu. Dia menarik napas panjang, bagaimanapun juga dia sudah mengenal baik watak istrinya ini. Memang sikap Suicin keras, sesuai dengan wataknya yang keras, akan tetapi di balik kekerasan itu istrinya memiliki hati yang amat baik dan bijaksana. Bila sekarang terlihat kejam adalah karena hatinya sedang dikeruhkan oleh perasaan cemburu dan panas. Dia tak percaya bahwa istrinya akan memaksanya membunuh Binio, karena hal ini sungguh berlawanan dengan watak pendekar dari istrinya. Chinmai, terus terang saja, aku tidak tega membunuh ibu dari putraku sendiri. Apabila engkau yang akan melakukannya, terserah. Namun betapapun juga aku jelas lebih berat kepadamu karena engkau adalah istri yang kupilih sendiri,
sedangkan Binio menjadi isteriku karena keadaan. Marilah ikut pulang bersamaku dan di sana terserah kepadamu kalau engkau hendak menyingkirkan dan membunuh Siok Binio. Pendekar sadis diam-diam memuji mantunya itu. Dia dapat mengerti akan sikap Huisong dan dia sendiri pun tak percaya kalau putrinya akan demikian kejamnya membunuh istri muda Huisong yang sama sekali tidak berdosa itu. Memang sebaiknya kalau engkau ikut pulang bersama suamimu, Sui Qin, dan urusan itu dapat kalian selesaikan di Qinlingshan, katanya. Istri pendekar sakti itu langsung mengangguk, karena dia pun dapat mengerti apa yang dimaksudkan suaminya. Dia tahu bahwa putrinya mencinta Huisong dan pada saat ini hati putrinya sedang terbakar oleh cemburu dan dia merasa yakin bahwa kalau cemburu itu sudah hilang, maka putrinya tidak akan bersikap seperti itu. Ayahmu benar, Sui Qin, memang sebaiknya kalau kalian pulang ke Qinlingshan, dan di sana urusan keluarga ini dapat dibicarakan dengan semua yang bersangkutan. Tidak dapat disangkal oleh Sui Qin sendiri bahwa jauh di dasar hatinya dia amat mencinta Huisong. Hampir dia tidak kuat bertahan akibat selama 3 tahun ini harus berpisah dari orang yang dicintanya. Hanya keangkuhan dan kekerasan hatinya sajalah yang membuat dia mampu bertahan dan menekan rasa rindunya yang amat sangat. Namun kekerasan hatinya juga yang membuat dia enggan mengalah, sehingga bersikap keras dan menuntut agar suaminya membunuh istri mudanya yang dianggapnya sebagai saingannya itu, sebagai orang yang menjadi penyebab kehancuran kebahagiaannya. Dia tak mau mempedulikan alasan lain. Dianggapnya bahwa istri muda suaminya itulah yang bersalah. Baik, katanya sesudah mendengar ucapan ayah dan ibunya. Aku akan ikut bersamamu ke Qinlingpai, akan tetapi jika sampai di sana engkau tidak mau membunuh perempuan pelacur itu, akulah yang akan turun tangan membunuhnya sendiri. Huisong mengangguk. Baiklah, aku dapat menerima syaratmu itu, Qin Mai. Cheng Tianxin lalu mengeluarkan suara ketawa. Aha, akhirnya dapat juga dicapai kata sepakat. Gembira sekali hati kami suami istri mendengar ini, anakku, dan kami sungguh mengharap agar kalian dapat menemukan jalan keluar dari persoalan keluarga ini. Akan tetapi cukuplah bicara bersih tegang dan kini ajaklah suamimu untuk makan minum dahulu, Sui Qin. Huisong tinggal di Pulau Teratai Merah selama 3 hari. Barulah pendekar sadis beserta istrinya memperkenankan dia dan Sui Qin meninggalkan pulau. Walaupun Sui Qin tidak lagi memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap suaminya, akan tetapi dia masih selalu menjauhkan diri. Huisong diperlakukan sebagai seorang tamu saja. Bahkan ketika mereka meninggalkan pulau itu menuju ke Qinlingpai, ketika di sepanjang perjalanan mereka harus bermalam di sebuah rumah penginapan, Sui Qin menghendaki agar mereka menyewa 2 buah kamar karena dia belum mau tinggal atau tidur sekamar dengan suaminya itu sebelum urusan di antara mereka dapat diselesaikan. Pada waktu mereka tiba di Qinlingshan, para anggota Qinlingpai merasa gembira sekali melihat munculnya istri ketua mereka. Mereka memberi hormat yang diterima dengan dingin saja oleh Sui Qin. Ketika mereka tiba di beranda, Sui Qin menolak untuk masuk terus. Biarlah aku menunggu di sini saja sampai kulihat engkau membunuhnya atau aku sendiri yang akan membunuhnya. Setelah itu baru aku mau masuk ke dalam rumah ini. Huisong tidak menjawab dan sampai beberapa lamanya dia memandang pada istrinya, hatinya sedih bukan main. Tak ada anggota Qinlingpai yang berani mengganggu mereka sehingga di beranda rumah itu sunyi sekali. Ayahnya tentu sedang bersemadi di dalam kamarnya sendiri, pikirnya. Dan istrinya, Binio, bersama putranya tentu berada di dalam kamar atau di bagian belakang. Mereka semua belum tahu akan kedatangannya, dan tentu sama sekali tidak menyangka bahwa pulangnya bersama Sui Qin, istri pertamanya. Baiklah, aku akan menemui Binio, katanya lantas dia meninggalkan Sui Qin masuk ke dalam rumah untuk mencari istri mudanya. Dia menemukan mereka berada di ruangan belakang. Binio terkejut dan girang melihat suaminya pulang. Ah, engkau pulang begini tiba-tiba sehingga kami tidak bisa melakukan penyambutan, katanya sambil tersenyum manis. Akan tetapi senyumnya langsung menghilang ketika dia melihat wajah suaminya yang nampak keruh dan berkerut penuh kegelisahan. Apakah yang telah terjadi? Tanya istri itu khawatir. Huisong belum menjawab, melainkan meraih putranya, Chia Kuibu yang baru berusia sekitar 2 tahun, kemudian memangku serta mencium kepalanya. Anak yang mengenal ayahnya itu tertawa-tawa dan kembali Binio mendesak. Apakah yang telah terjadi maka engkau kelihatan begini susah? Tanyanya lagi sambil menyentuh lengan suaminya. Meskipun wanita ini menjadi istri Huisong atas kehendak orang tuanya, namun selama ini dia menemukan seorang suami yang amat baik dan bijaksana, dan Binio sudah jatuh cinta kepada suaminya sendiri yang jauh lebih tua darinya itu, setua ayahnya. Binio, Huisong berkata, akan tetapi tidak mampu melanjutkan. Walaupun tadinya dia merasa yakin bahwa Sui Qin tidak mungkin akan melaksanakan tuntutan atau ancamannya, tetapi setelah berhadapan dengan Binio dan membayangkan betapa nasib amat buruk menanti wanita ini, hatinya penuh rasa iba. Binio tidak bersalah apapun,
dan Chia Kuibu juga tak bersalah apa-apa. Mana mungkin dia harus membunuh Binio dan memisahkan Kuibu dari ibunya? Dosanya akan menjadi semakin besar kalau dia melakukan hal itu. Binio, ketahuilah bahwa istriku yang pertama kini ikut pulang bersamaku. Ah, sungguh berita yang menggembirakan sekali. Saya harus segera keluar menyambut. Di mana dia? Binio menggendong putranya dan nampak gembira. Melihat ini, Huisong menghela napas panjang. Nanti dulu, Binio, justru karena inilah maka aku menjadi bingung. Cheng Suichin, istri yang pertama itu, dia menuntut agar aku memilih salah satu. Memilih engkau atau memilih dia? Dia tidak mau dimadu, tidak mau kalau aku memiliki dua orang istri. Sepasang mata itu terbelalak dan wajahnya menjadi sepucat kertas ketika dia menatap muka suaminya. Beberapa saat lamanya dia bagaikan kehilangan akal saking kagetnya mendengar ucapan suaminya itu. Kemudian dengan suara lirih dia bertanya. Kalau memilih aku, kalau aku memilih engkau maka dia tidak sudi kembali ke sini, tidak mau lagi hidup di sampingku sebagai istriku. Ah, tidak mungkin kau lakukan hal itu. Binio berseru kaget, tentu saja tidak mungkin. Engkau tahu bahwa dia adalah istriku, dan pernah kukatakan kepadamu bahwa dia adalah istriku yang kucinta. Dan kami sudah mempunyai seorang anak perempuan yang sangat kucinta pula. Engkau sudah melihat Kui Hong ketika dahulu dia datang berkunjung. Seorang gadis yang amat hebat. Dan kalau engkau memilih istrimu yang pertama? Binio mendesak. Huisong hanya menarik napas panjang, tidak mampu menjawab, tidak sampai hati untuk menceritakan bahwa Suichin menghendaki agar dia membunuh Binio. Melihat keraguan suaminya, Binio mendekap anaknya dan berkata sambil menangis. Aku tahu, akulah yang harus pergi dari sini. Ah, memang sudah sepatutnya begitu. Aku hanya istri kedua, sudah tentu engkau lebih berat kepada istrimu pertama. Baiklah, aku akan pergi, akan kubawa Kuibu pergi. Tidak mungkin. Mendadak Huisong berseru keras sehingga mengejutkan Binio yang selama menjadi istri ketua Qin Lingpai itu belum pernah mendengar suaminya berkata keras apalagi membentak kepadanya. Engkau tidak boleh membawa pergi Kuibu. Dia adalah putra tunggalku, satu-satunya penyambung keturunan keluarga Chia. Engkau tak boleh membawanya. Sepasang mata Binio kini terbelalak lebar penuh kegelisahan. Dia mendekap putranya di dadanya, dekapannya kuat sekali sehingga anak yang baru berusia 2 tahun lebih itu menangis. Agaknya dia dapat merasakan kegelisahan hati ibunya. Kau hendak memisahkah aku dari anakku? Ah tidak, jangan, biar ku bawa dia pergi, aku tidak minta apa-apa darimu dan tidak menuntut apapun. Aku akan pergi tanpa membawa apapun, tapi, jangan minta aku pergi meninggalkannya di sini. Ah, jangan, lebih baik kau bunuh saja aku. Wanita itu kemudian menangis sesenggukan sambil mendekap dan menciumi putranya yang juga ikut menangis. Melihat keadaan ibu dan anak itu, Huisong cepat berlari keluar. Inilah saatnya yang tepat untuk mempertemukan Suichin dengan mereka, pikirnya. Dia melihat Suichin masih duduk di serambi depan. Chin Mai, marilah, Siok Binio dan anaknya sudah menunggumu di dalam. Mari kita temui mereka. Suichin mengerutkan alisnya, akan tetapi dia menurut dan mengikuti suaminya memasuki rumah itu, rumah di mana kurang lebih 16 tahun menjadi tempat tinggalnya, di mana selama 16 tahun dia hidup berbahagia bersama suaminya. Mereka mendapatkan Binio masih menciumi putranya sambil menangis di ruang dalam. Suichin memandang penuh perhatian. Seorang perempuan yang masih sangat muda, paling banyak berusia 21 atau 2 tahun, sepantasnya menjadi kakak Kui Hong. Pantas menjadi anaknya, atau keponakannya. Dan anak laki-laki yang juga ikut menangis bersama ibunya itu, demikian mirip dengan Huisong. Berkerut alis Suichin. Chin Mai, inilah Siok Binio dan anak kami, Chia Kuibu. Aku sudah memberitahu padanya akan keputusanmu bahwa aku harus memilih antara engkau dan dia. Dan telah kukatakan kepadanya bahwa tentu saja aku berat kepadamu yang semenjak muda menjadi istriku. Sekarang terserah kepadamu, ini dia dan anaknya, boleh kau putuskan sendiri, kata Huisong, wajahnya agak pucat dan hatinya terasa tegang sekali. Sementara itu, pada waktu mendengar kedatangan dua orang itu, Binio mencoba untuk menghentikan tangisnya kemudian mengangkat muka memandang kepada wanita cantik yang berdiri di depannya. Seorang wanita yang cantik dan berwibawa, nampak galak dan membuat dia merasa kecil sekali, kecil dan lemah. Engkau yang bernama Siok Binio? Suichin bertanya, suaranya ketus. Benar, aku bernama Siok Binio, jawab yang ditanya, suaranya lirih dan dia mendekap putranya yang masih menangis, menggoyang-goyang anaknya untuk membujuknya agar diam.
Engkau sudah mendengar akan keputusanku. Suamiku minta agar aku suka kembali dan tinggal di sini. Aku baru mau kembali dengan syarat bahwa dia harus membunuhmu. Dan mengenai anakmu ini, karena dia anak suamiku, biarlah aku yang akan memeliharanya. Sambil berkata demikian Sui Qin menatap wajah Bhinio dengan pandangan tajam penuh selidik, agaknya hendak melihat reaksi wanita itu setelah mendengar ucapannya. Bhinio terbelalak, kembali mendekap anaknya erat-erat, lantas dia memandang suaminya. Ah, jadi begitukah, suamiku? Jika memang kalian berkeras untuk memisahkan aku dari anakku, lebih baik cepat kau turun tangan dan bunuh aku. Lebih baik aku mati daripada harus berpisah dengan anakku, dan bunuh pula anakku ini. Aku hendak membawa dia kemana saja, hidup atau mati harus bersama dia. Bunuhlah kami supaya kalian dapat hidup berbahagia. Bhinio berkata sambil menangis dan tidak pernah melepaskan rangkulannya dari anaknya. Chinmoy, tak mungkin aku dapat membunuhnya. Tak mungkin aku akan sekejam itu. Bila engkau masih menghendaki untuk membunuhnya, nah, terserah padamu. Lakukanlah jika engkau memang ingin demikian. Hui Song berada dalam keadaan tegang sekali. Dia tahu bahwa kalau sampai istrinya itu benar-benar turun tangan hendak membunuh Bhinio, maka dia tentu akan menentang dan mencegahnya. Dan mungkin sekali dia akan memutuskan hubungan batinnya dengan Sui Qin, betapa besar pun cintanya terhadap Sui Qin. Dia akan menganggap perbuatan Sui Qin yang hendak membunuhi Bhinio sebagai perbuatan terkutuk dan kejam sekali. Hui Song sama sekali tidak tahu atau menduga bahwa ketika Sui Qin mengatakan bahwa dia harus membunuh Bhinio, hal itu hanya merupakan sebuah ujian saja. Sui Qin hendak melihat apakah suaminya kini telah menjadi sedemikian palsunya, mudah mengorbankan seorang wanita demi tercapainya keinginannya. Dahulu suaminya mengorbankan dirinya, membiarkan dia pergi bersama Kui Hong karena suaminya hendak menikah lagi. Dan sekarang karena suaminya menghendaki ia kembali, dia ingin melihat apakah suaminya mau mengorbankan Bhinio, bahkan mau membunuh wanita itu. Betapapun rasa cemburu dan panas hati menyesak dadanya saat berhadapan dengan madunya. Sebagai seorang pendekar tentu saja dia tidak akan sudi menyerang, melukai apalagi membunuh seorang wanita lemah seperti Bhinio. Bhinio, karena suamiku memilih aku untuk kembali ke sini, maka aku minta agar engkau suka pergi dengan baik-baik dari rumah ini. Putramu harus ditinggal di sini dan dia akan kupelihara. Juga kami akan memberimu uang secukupnya agar engkau dapat berdagang, membuka toko atau menikah lagi dengan seorang laki-laki yang masih muda dan sebaya denganmu, kata Sui Qin. Suaranya tidak ketus lagi, bahkan agak lembut. Ucapan Sui Qin itu membuat Bhinio terbelalak, wajahnya berubah pucat lalu merah sekali, tubuhnya menggigil dan dia pun mendekap anaknya, kemudian bangkit berdiri. Tidak, siapapun tak boleh mengambil anakku. Biarkan aku pergi bersama anakku. Aku tidak butuh uang, tidak butuh harta, dan tidak butuh suami muda. Aku ingin hidup bersama anakku, biar miskin sekalipun. Biarkan aku pergi. Wanita itu lalu keluar dengan tubuh terhuyung-huyung, sambil memondong putranya dan menangis tersedu-sedu. Namun baru saja dia tiba di pintu, nampak berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu seorang kakek telah berdiri di depannya, menghadangnya dan sekali kakek itu menggerakkan tangan. Ku ibu, anak berusia 2 tahun itu sudah terampas dari pondongan ibunya dan berada dalam pondongan lengan kanan kakek itu. Chia Ku ibu adalah satu-satunya keturunan keluarga Chia, maka dia harus berada di sini, mewarisi seluruh peninggalan keluarga Chia dan menjadi calon ketua Qin Ling Pai. Tak ada seorang pun yang boleh membawanya pergi dari sini, katanya, suaranya kering sekali. Melihat ayah mertuanya, Bhinio menjerit dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan ayah mertuanya. Ayah, dia merangkul kaki ayah mertuanya dan menangis sesenggukan. Kakek itu adalah Chia Kong Liang yang terbangun dari semedinya, dan ketika mendengar keributan di ruangan belakang dia cepat-cepat menghampiri lalu turun tangan merampas cucunya yang hendak dibawa pergi oleh mantunya itu. Kini, dengan cucunya yang masih menangis dalam pondongannya, dia berkata kepada mantunya yang pertama, suaranya halus namun tegas. Sui Qin, aku mengerti bahwa pernikahan Hui Song dengan Bhinio telah menghancurkan hatimu dan kini engkau datang hendak menuntut hakmu. Akan tetapi aku harap engkau dapat bertindak adil, dapat melihat siapa yang bersalah dan siapa tidak. Di dalam hal ini Bhinio tidak dapat disalahkan, karena dia hanya seorang wanita yang menurut kemauan orang tuanya yang menyerahkannya kepada kami untuk menjadi istri kedua Hui Song. Jadi kesalahannya kini terletak di atas pundak Hui Song. Namun engkau pun tentu sudah mengetahui bahwa pernikahan kedua ini sama sekali bukan keinginan hati Hui Song. Dia hanya ingin memenuhi perintahku, atau tidak berani menolak perintahku sebagai seorang putera berbakti. Dengan demikian, kesalahan dari pundaknya kini berada pada pundakku. Nah, akulah yang bersalah, akulah yang berdosa. Karena itu tidak sepatutnya kalau untuk kesalahan yang kulakukan, Bhinio yang harus menanggung hukumannya.
Aku sudah tua dan aku siap menerima hukumannya, Sui Qin. Apabila engkau merasa sakit hati, nah, balaslah kepadaku, aku tak akan melawan untuk menebus kesalahanku kepadamu. Akan tetapi jangan ganggu Binio. Dia seorang istri yang baik, dia sudah memberi seorang keturunan laki-laki kepada keluarga Chia, dan dia juga mencinta suaminya. Ayah, sambil terisak dan merangkul kaki ayah mertuanya, Binio berkata, ayah tidak bersalah, ayah tidak berdosa. Kalau ayah menginginkan putra ayah menikah lagi, hal itu ayah lakukan bukan karena ayah membenci menantu pertama, melainkan karena ayah ingin sekali mempunyai seorang cucu laki-laki. Bagaimanapun juga sayalah yang menjadi biang keladi semua pertentangan dan keributan ini. Ayahnya Kuibu ingin kembali dengan istrinya yang pertama, dan istrinya yang pertama mau kembali kepadanya akan tetapi tak mau dimadu. Dan ayah tidak ingin melihat Kuibu keluar dari sini, tidak ada orang lain yang dapat memberi penerangan di dalam kegelapan ini kecuali saya. Satu-satunya jalan, saya harus pergi dari sini. Tanpa anakku, biarlah saya menderita, merana, demi kebahagiaan suami saya, istrinya, dan ayah, juga Kuibu sendiri. Sekarang wanita itu bangkit dan lari keluar, terhuyung dan menangis sedih. Sejenak tiga orang itu tidak ada yang bergerak, akan tetapi tiba-tiba Sui Qin meloncat dan tubuhnya meluncur cepat melewati Binio. Ketika turun, dia telah menghadang di depan Binio. Tidak, engkau, tidak boleh pergi, kata Sui Qin, suaranya terdengar agak gemetar. Binio, apakah kau mencinta Huisong? Binio yang berdiri agak membungkuk sambil menangis itu, mendadak saja mengeluarkan suara seperti orang tertawa, agaknya pertanyaan itu terasa amat lucu olehnya. Aku, mencinta dia? Aku bersedia mati untuk kebahagiaannya, mungkin aku tidak mampu melarikan diri dari kalian, akan tetapi aku dapat pergi dengan cara lain. Tiba-tiba saja dia terkulai dan Sui Qin melihat darah membasahi baju pada bagian dada wanita itu. Binio, Sui Qin berteriak dan bergerak ke depan, merampas sebuah pisau sepanjang 2 jari. Pisau berlumuran darah yang tadi digunakan oleh Binio untuk menusuk dadanya sendiri. Binio, Huisong berteriak dan sekali meloncat dia telah menubruk Binio yang terkulai roboh. Dipangkunya tubuh istrinya itu dan diperiksanya. Binio, Chia Kongliang juga berteriak dan lompat mendekat, lalu berjongkok dan ikut memeriksa. Sementara itu, Kuibu menangis keras, seakan-akan anak kecil yang belum tahu apa-apa ini merasakan adanya suatu malapetaka yang menimpa diri ibunya. Binio, Binio. Huisong menangis dan ayahnya hanya menggelengkan kepala sesudah keduanya mendapat kenyataan bahwa tidak mungkin lagi menyelamatkan Binio karena pisau yang ditusukkan ke dadanya itu langsung mengenai jantungnya. Kini Binio membuka matanya dan berbisik-bisik. Anakku, mana? Chia Kongliang menangkap cucunya, kemudian didekatkan kepada Binio yang langsung mendekap anaknya. Tentu saja muka dan pakaian anak itu berlumuran darah segar. Aku akan pergi. Tolong semua saja. Rawat baik-baik anakku Kuibu. Kalian maafkan aku yang berdosa ini. Binio melepaskan anaknya dan terkulai lemas. Dia mati dengan bibir tersenyum seolah-olah dia telah rela meninggalkan dunia ini. Meninggalkan anaknya karena merasa yakin bahwa anaknya akan dirawat orang dengan baik. Binio. Binio, aku sudah membunuhmu. Huisong merintih dan terisak. Aku sudah membunuhmu, Binio, kata Sui Qin lirih, menunduk dan merasa menyesal. Dia memondong Kuibu, mendekap anak yang wajah dan pakaiannya berlepotan darah itu. Aku akan merawat dan mendidik anakmu ini, Binio, jangan kau khawatir. Aku yang telah membunuh Binio. Kakek Chia Kongliang juga berkata dengan wajah sedih. Huisong bangkit berdiri sambil memondong tubuh Binio yang masih berlumuran darah. Aku seorang suami yang tidak baik, suami yang celaka dan tak mampu membahagiakan istriku, baik terhadap Sui Qin maupun bagi Binio. Aku yang telah menyebabkan kematiannya, aku akan menguburnya di puncak bukit itu dan menemaninya di sana, untuk selamanya. Huisong lalu membawa lari mayat Binio, diikuti pandang mata Chia Kongliang yang tak mampu membendung aliran air matanya, dan Sui Qin yang masih mendekap Kuibu. Lahir dan mati merupakan awal dan akhir dari kehidupan seperti yang kita kenal ini. Kita hanya tahu akan kehidupan ini, tanpa mengetahui keadaan sebelum terlahir dan sesudah mati. Yang jelas, seorang bayi, bangsa apapun juga, kaya atau miskin, mulia maupun papa, dari keluarga yang bagaimanapun juga, seorang bayi begitu terlahir di dalam dunia ini, dia langsung menangis. Tangis merupakan luapan rasa duka, dalam bahasa dari bangsa manapun juga. Begitu memasuki alam dunia, manusia menangis. Awal kehidupan disambut tangis, seolah-olah bayi calon manusia itu merasa menyesal,
merasa berduka bahwa dia telah dilahirkan di dalam suatu kehidupan yang penuh duka. Dan di dalam kenyataannya hidup ini memang lebih banyak mengandung duka daripada suka. Kemudian, sesudah manusia mati, hampir dapat dipastikan bahwa di wajah si mati terdapat suatu kedamaian. Wajah itu membayangkan kelegaan, kebebasan, bahkan juga kebahagiaan, seolah-olah si mati merasa lega karena telah terlepas daripada kehidupan yang banyak duka ini. Manusia menyambut kelahiran bayi yang menangis sedih dengan gembira. Apakah ini menjadi tanda bahwa manusia merasa gembira melihat datangnya seorang rekan baru dalam kehidupan penuh derita ini? Seperti sekumpulan orang dalam penjara menyambut datangnya seorang narapidana yang baru? Dan manusia mengantar kematian seseorang dengan tangisan sedih walaupun wajah si mati nampak demikian penuh ketenangan dan kedamaian. Apakah ini pun menjadi tanda bahwa manusia merasa berduka melihat seseorang terbebas sedangkan mereka sendiri masih berada di dalam kehidupan yang penuh derita? Seperti sekumpulan orang di dalam penjara yang melihat ada seorang rekannya dibebaskan sedangkan mereka masih harus mendekam di dalam penjara. Hidup ini penuh dengan duka yang timbul dari segala perasaan ketakutan, kekerasan, iri hati, kecewa, dengki, dan iba diri. Kesenangan muncul bagaikan kilat di antara mendung gelap, hanya sekali-kali saja. Setiap jengkal kesenangan akan selalu diikuti oleh sedepak kesusahan. Akan tetapi, tanpa ada pikiran yang menimbang-nimbang, membayang-bayangkan, serta mengingat-ingat, tanpa ada sang aku yang menilai, membandingkan, merasakan, apakah duka atau suka itu? Dalam keadaan tidur atau pingsan, selagi pikiran tidak bekerja, kita memasuki suatu alam yang tak mengenal suka duka. Mimpi mengandung suka itu ada? Dalam keadaan tidur atau pingsan, pada saat pikiran tak bekerja, kita memasuki suatu alam ke dalam alam tanpa suka tanpa duka. Ini membuktikan bahwa suka duka hanya permainan pikiran belaka, permainan si aku yang selalu mengada-ada. Bersambung ke bab 78. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.